Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Pet Farm ya, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan ya di subscribe terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan tentunya. Tema kali ini adalah mengatasi murai batu yang mangap ya saat dilombakan. Jadi murung murai batu ini ketika kita lombakan ini mangap. Bagaimana cara menyelesaikan dan permasalahan apa yang menyebabkan burung murai batu kita mangap saat dilombakan? Kita simak setelah video intro. Cekidot. Membahas murai batu lomba memang kompleks teman-teman. Banyak hal yang harus kita siapkan tentunya. Mulai dari mental murai batu itu sendiri yang memang orientasi kita adalah untuk lomba, maka pondasi dasar saya sering banget bilang mental itu nomor satu. Jika mental sudah kita pastikan bahwa murai batu itu memang bermental, maka nutrisi bisa memenuhi untuk mensupport mental tadi. Jadi yang kedua ada nutrisi. Lantas yang ketiga kita juga harus merawat dengan konsisten. Jadi pola perawatan ya. Yang keempat ketika burung murai batu perawatannya sudah bagus ya, ada yang namanya ego dan ambisi. Nah, ini di pola keempat ya. Yang kelima ada karakter teman-teman, yang baru bergabung boleh ya. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah murai batu mangap saat lomba. Apa korelasinya dan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Tentunya teman-teman menunggukan ini ya. Nah, untuk murai batu yang di lapangan mangap, teman-teman harus tahu kondisi dulu. Kemungkinan besar yang paling terjadi adalah karena faktor panas. Jadi suasana lomba itu mungkin sedikit pepohonan, bahkan tidak ada pepohonan. Biasanya terjadi di lapangan untuk gantangannya atau tempat lombanya. Lantas di ini murai batu teman-teman habis perjalanan jauh. Ini juga bisa menyebabkan eh, menduduki peringkat kedua setelah area lokasi ya. Perjalanan jauh juga bisa mengakibatkan burung murai batu kita mangap saat kerja. Yang ketiga adalah burung murai batu kita itu terlalu banyak protein. Terlalu banyak protein mungkin setutannya terlalu dekat juga dapat menyebabkan murai batu mangap. Nah, untuk mengatasi murai batu mangap tadi ya tergantung dari permasalahannya. Jangan sampai permasalahan lingkungan ya, lingkungan yang terlalu panas kita menyelesaikannya dengan hal yang lain. Ya, jangan. Kita menyelesaikan masalahnya berdasarkan masalah itu sendiri. Karena setiap murai batu juga sangat dinamis dalam perawatan. Ada yang kuat panas, ada yang kuat dingin, ada yang kuat dua-duanya. Itu sangat dinamis sekali. Jadi untuk perawatan murai batu itu memang fleksibel, tidak ada pakem yang harus semua murai batu harus sekian. Itu tidak ada yang seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan eh, perjalanan jauh yang mengakibatkan burung kita mangap hingga akhirnya tidak bekerja maksimal karena dia banyak mangapnya saat di lomba, maka kita bisa mensiasati ketika perjalanan jauh, kita berangkatnya kasih spare. Jadi ketika sampai di sana, itu masih ada jeda waktu istirahat untuk si burung. Jangan sampai udah perjalanan jauh, waktunya mepet, langsung angkat lomba. Itu burung tidak akan kerja maksimal. Burung cenderung mangap karena over panas tadi. Kalau untuk area yang panas, ya, kalau untuk lokasi yang panas itu di luar kuasa kita. Kita hanya bisa memilih untuk melombakan atau tidak, itu aja. Itu kalau yang memang tempatnya yang panas, ada opsi tentunya. Lah kalau kita mengerjakan burung murai batu untuk memaksakan kerja di tempat yang
murai batu tidak kuat, itu sama aja kita melombakan burung yang tidak kondisi. Ini akan memperparah burung ke depannya. Mulai dari fisik burung murai batu yang akan terganggu, mulai dari chemistry kita dengan murai batu juga akan terganggu karena ikatan tadi yang biasanya kita prestasi. Lalu satu hari saja kita tidak prestasi itu ada rasa sedikit kecewa dengan burung murai batu, padahal yang salah perawatnya itu sendiri. Nah itu ya teman-teman pentingnya kita menyadari bahwa karakter itu penting, memahami murai batu kita mampu apa tidak itu juga sangat-sangat penting sekali. Jadi kita juga harus paham betul tentang kondisi burung murai batu kita, kondisi lapangan yang mau kita gunakan untuk lomba, itu juga kita harus benar-benar menguasainya kalau kita ingin prestasi tentunya. Lantas di pola makan. Pola makan atau setutan itu juga bisa berdampak buruk. Kita beranggapan bahwa semakin disetut semakin, neken, ya, itu harapan kita biasanya seperti itu. Tapi salah teman-teman, ya, tidak semua burung seperti itu, ya. Tidak semua burung ingin disetut. Jadi sebelum kita melakukan hal sesuatu maka sebaiknya kita paham betul karakter dari murai batunya. Kalau kita sudah mengenal karakternya enak, ya. Oh burung ini minta setut, ya udah tinggal disetut jalan. Tapi kalau kita hanya asal coba, coba disetut ya repot ya, repot. Untuk mendapatkan hasil maksimal repot, namanya juga coba-coba. Bisa beruntung, bisa buntung. Nah, ada 2 kemungkinan. Tapi kalau burung yang mangap karena habis disetut, ya itu berarti masalahnya di setutan tadi, ya. Kalau teman-teman mau menyetut, biasanya setutan yang terlalu dekat dengan sesi lomba itu dampaknya sangat negatif dan banyak sekali ya. Kalau saya bilang itu mayoritas ya. Burung cenderung tidak kerja. Burung cenderung pasang badan, bahkan ada yang mangap, ada yang gesek-gesek paruh, ya, ada yang hanya diem. Ini burung-burung yang ada yang ngukluk malah kalau setutannya terlalu dekat. Jadi kalau versi saya setutan itu bisa melihat kondisi, kondisinya hujan, panas, ya itu kita lihat. Terus jangan terlalu dekat juga dan lihat kondisi burung. Kalau burung hari H saja sudah dinaikkan lalu di lapangan masih disetut, ya udah mangap, plus gesek paruh, plus apa lagi, tentu seperti itu. Lain cerita kalau kita hanya menaikkannya di H-1, menaikkan setinggi-tingginya, lalu di hari H kita netralkan seperti perawatan harian biasa, ya. Lalu kita setut agak mendekati. Nah, ini mungkin masih dapat diterima atau ditoleransi. Tapi kalau dari rumah sudah settingannya tinggi, di lapangan masih coba kita naikkan, ya ini nanti akan menjadi masalah. Perlu dicatat juga saya selalu wanti-wanti ke teman-teman mumpung murai batunya belum rusak, tolong dijaga baik-baik. Untuk lomba sebaiknya sebulan sekali, sebagus apapun murai batu teman-teman malah semakin bagus, seharusnya semakin dijaga dan diewet-ewet. Kiranya cukup ya teman-teman konten mengenai murai batu mangap saat di lomba hingga tidak muntah materi. Ya, kita masuk penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.